Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IAK. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang turunan trigonometri. Turunan trigonometri. Adapun sifat-sifatnya, sifat-sifat dari turunan trigonometri yang pertama, jika Y sama dengan sin X, maka Y aksen itu sama dengan cos X. Yang kedua, Y sama dengan cos X, maka Y aksen itu sama dengan negatif sin X. Ketiga, Y sama dengan tangen X, maka Y aksen itu sama dengan secant kuadrat X. Yang keempat, Y sama dengan kotangen X, maka Y aksen itu sama dengan negatif kosekant kuadrat X. Yang kelima, Y sama dengan secant X, maka Y aksen sama dengan secant X kali dengan tangen X. Yang keenam, Y sama dengan kosekant X, maka Y aksen itu sama dengan negatif kosekant X kotangen X. Untuk mempermudah kita mengetahui sifat-sifat dari turunan trigonometri, yang perlu kita perhatikan adalah huruf depan dari sifat-sifatnya. Jika huruf depannya adalah C, maka nanti turunannya bernilai negatif. Contohnya misalnya Y sama dengan cos X. Cos huruf depannya adalah C, maka Y-nya aksen atau turunan pertamanya adalah, maka Y aksennya sama dengan negatif sin X. Selain dari huruf depan C, maka semua turunannya adalah positif. Contoh soal yang pertama untuk turunan trigonometri. Y sama dengan 2 sin X, maka Y aksen sama dengan berapa? Yang ditanyakan di soal adalah turunan dari Y-nya atau Y aksen. Berarti Y aksen itu sama dengan, untuk koefisiennya langsung turun saja, 2 sin X. Sin turunannya adalah cos X. Maka turun dari Y sama dengan 2 sin X adalah Y aksen sama dengan 2 cos X. Soal nomor 2. Diketahui Y sama dengan sin X ditambah 4 cos X. Yang ditanyakan adalah, tentukanlah Y aksennya atau turunan pertamanya. Maka untuk menyelesaikan soal yang ini, kita turunkan satu-satu. Berarti Y sama dengan sin X ditambah 4 cos X. Maka Y aksen itu sama dengan turunannya sin itu adalah cos X ditambah 4 cos X. Koefisien langsung turun saja 4. Cos X turunannya adalah negatif sin X. Sehingga Y aksennya itu sama dengan cos X 4 dikali negatif sin X. Hasilnya adalah negatif 4 sin X. Jadi turunan dari Y sama dengan sin X ditambah
4 cos X adalah cos X dikurang 4 sin X. Contoh soal yang ketiga. Y sama dengan secant X ditambah 2X. Yang ditanyakan adalah tentukanlah turunan pertamanya atau y-aksennya. Untuk menjawab soal yang ini seperti menjawab soal nomor 2 tadi. Kita turunkan satu-satu. Berarti y-aksen itu sama dengan turunan dari secant X. Turunan dari secant X adalah secant X tangen X. Kemudian turunan dari 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Berarti jawabannya adalah secant X kali tangen X ditambah 2. Untuk fungsi 2X, kita harus mengetahui turunan aljabar. Sifat-sifat turunan aljabar untuk permasalahan 2X ini, ingat bahwa jika kita punya fx sama dengan kx, maka f aksen x-nya itu adalah k. Sehingga jika fungsinya adalah 2x, maka turunannya itu adalah 2. Soal keempat. Diketahui fx sama dengan 5 cos x ditambah sin x. Yang ditanyakan adalah tentukanlah nilai dari f aksen 30 derajat. Untuk menjawab soal nomor 4, langkah pertama yang kita lakukan adalah turunkan dulu fungsi dari fx. Setelah itu, kita substitusi nilai x-nya menjadi 30. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 5 cos x ditambah sin x. F aksen X itu sama dengan 5-nya langsung turun ke bawah. Cos X, turunannya cos X itu adalah negatif sin X. Ditambah turunannya sin X adalah cos X. Kita kali masuk dulu. 5 dikali negatif sin X, hasilnya adalah negatif 5 sin X ditambah cos X. Ini adalah nilai dari f aksen X-nya. Sekarang yang ditanyakan di soal adalah f aksen 30 derajat. Nanti kita ganti variabel X-nya atau kita substitusi variabel X dengan angka 30 derajat. Maka f aksen 30 derajat sama dengan negatif 5 sin 30 ditambah cos 30. Sama dengan negatif 5 sin 30 hasilnya itu adalah 1/2. Ditambah cos 30, nilai dari cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Sehingga hasilnya boleh kita kelompokkan. Negatif 5 dikali 1/2 ditambah 1/2 akar 3. Boleh dimasukkan, boleh kita faktorkan. 1/2 dalam kurung negatif 5 ditambah akar 3.
Jadi ada kesamaan antara negatif 5 kali 1/2 ditambah 1/2 akar 3. Kesamaannya itu yang mana? Mempunyai 1/2. 1/2-nya inilah yang dikeluarkan. Maka dia mendapatkan hasil perkalian 1/2 dikali negatif 5 ditambah akar 3. Kita kelompokkan. Contoh soal yang kelima. Fx sama dengan secant x ditambah tangen x. Yang ditanyakan adalah f aksen x sama dengan berapa? F aksen x berarti turunan dari fx. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini, bisa kita turunkan saja secant x dengan tangen x-nya. Maka dapat dituliskan fx sama dengan secant x ditambah tangen x. F aksen x-nya itu sama dengan secant x, itu turunannya adalah secant x tangen x. Kemudian turunannya tangen. Turunannya tangen itu adalah secant kuadrat x. Di sini ada juga kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu memiliki secant x. Maka boleh dikeluarkan atau dikelompokkan. Dikeluarkan secant x-nya. Secant x dalam kurung tangen x ditambah secant x. Ingat di sini secant-nya berpangkat 2, maka kalau dia keluar 1, maka masih bisa dikalikan dengan secant x-nya yang di dalam kurung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.